Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Qalbi Balkis dengan NPM 2413025069 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2024 kelas A. Pada kali ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Perakitan dan Instalasi Komputer dengan materi analisis proses kerja komputer berdasarkan input, proses, output, storage, atau bisa disebut juga dengan IPOS. Jadi, komputer itu adalah sistem elektronik terintegrasi yang dapat menerima data, memproses data, mengolah data, dan menghasilkan informasi berupa keluaran. Nah, dan menyimpan data pada media penyimpanan. Nah, model IPOS sendiri itu menjadi landasan dasar dalam memahami bagaimana data diproses di dalam komputer. Jadi, memahami fungsi masing-masing komponen pada tiap tahapan sangat penting agar pengguna dan pengembang bisa mengoptimalkan teknologi komputer sesuai tujuan penggunaannya. Nah, tujuan dari saya mempresentasikan ini yang pertama itu adalah memperkenalkan dan menjelaskan konsep dasar IPOS sebagai kerangka kerja sistem komputer secara umum. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah pemahaman alur kerja komputer melalui pemaparan fungsi dan peran tiap komponen utama IPOS. Kemudian yang ketiga membuat bagan proses kerja komputer secara jelas agar memahami alur kerja komputer secara sistematis. Nah, identitas model IPOS itu yang pertama nama sistemnya itu adalah model IPOS. Kemudian jenis sistemnya itu adalah sistem kerja komputer secara umum. Kemudian modelnya itu IPOS itu merupakan kerangka kerja sistem informasi yang terdiri atas tahapan input, proses, output, dan storage yang digunakan untuk menjelaskan alur kerja sistem serta mempermudah pengelolaan informasi secara sistematis. Dan tujuannya itu untuk memudahkan pemahaman uraian teknis alur data dan instruksi dalam sistem komputer dengan penekanan pada fungsi tiap elemen utamanya. Jadi spesifikasi teknis IPOS itu di sini saya sudah membuat tabelnya. Yang pertama ada berisi komponen, fungsi utama, dan contoh dalam komputernya. Nah, komponennya itu yang pertama ada input, di mana fungsi utamanya itu adalah menerima data dan perintah. Nah, contoh dalam komputernya itu ada keyboard, mouse, scanner, dan sensor. Kemudian komponen keduanya itu ada proses, yang di sini itu fungsi utamanya adalah mengolah data dan instruksi menggunakan CPU. Nah, contohnya itu ada CPU, LU, CU, register, dan cache. Kemudian komponen ketiganya itu ada output, yaitu fungsinya adalah menyampaikan hasil pemrosesan. Nah, contohnya seperti monitor, printer, dan speaker. Nah, dan terakhir itu komponennya itu ada storage, yaitu fungsinya untuk menyimpan data temporer maupun permanen ya. Nah, contohnya itu kayak ada RAM, hard disk, SSD, cache, dan register. Nah, kemudian komponen-komponen utama IPOS itu yang pertama tuh ada input, yaitu perangkat untuk menerima dan mengubah data dari pengguna ke format digital seperti keyboard dan scanner. Data ini merupakan awal dari proses komputer. Yang kedua ada proses, yaitu CPU. Ini kerjaannya itu melakukan eksekusi instruksi melalui siklus fetch, decode, execute. Nah, ini itu mengubah data di RAM dan menjalankan operasi logika atau aritmetik sehingga menghasilkan output. Kemudian yang ketiga ada output, yaitu perangkat yang menampilkan hasil pemrosesan seperti monitor, printer, ataupun speaker yang bisa dalam bentuk visual, cetak, maupun suara. Kemudian yang terakhir itu storage. Nah, ini itu kayak menyimpan data sementara maupun permanen ya. Jadi untuk mendukung proses dan akses data berikutnya. Jadi meningkatkan kecepatan dan kinerja sistemnya. Kemudian bagian proses kinerja IPOS itu ya, kalau kita lihat itu di bagian-bagian alurnya itu jelas ya. Jadi dari input itu data awal masuk lewat perangkat input, misalnya kita menggunakan keyboard ya untuk mengetik gitu atau scan dokumen. Nah, kemudian tuh data tersebut bakalan dikirim ke tahap proses di mana CPU menjalankan instruksi
mengolah data dan menggunakan RAM sebagai tempat kerja sementaranya. Nah, hasil dari proses itu kemudian bakalan dikirim ke output. Contohnya tampilan di layar monitor atau dicetak lewat printer. Nah, selain itu juga data juga bisa disimpan di storage baik untuk sementara di RAM maupun secara permanen di SSD atau hard disk. Nah, jadi alur ini muter terus ya sesuai kebutuhan pengguna dan semua tahap saling terhubung. Kemudian analisis performa IPOS-nya itu yang pertama input. Nah, input itu kecepatan perangkat input itu sangat penting ya. Jika lambat data bakalan tersendat dan menghambat proses selanjutnya. Kemudian prosesnya itu CPU itu kayak menentukan kecepatan sistemnya. Jadi semakin bagus CPU semakin cepat ya. Kemudian yang ketiga outputnya, yaitu perangkat output harus cepat dan jelas karena bakalan memberikan feedback yang secara langsung atau instan. Kemudian storage-nya, kecepatan transfer data ini tuh harus cepat juga dan konsisten agar tidak terjadinya bottleneck ya. Kemudian pembahasannya itu model IPOS itu memetakan kerja komputer menjadi 4 tahap input, yaitu mengumpulkan data mentah, proses mengolah data di CPU, output menyampaikan hasil ke pengguna, dan storage menyimpan data sementara atau permanen. Jadi model ini tuh kayak memudahkan identifikasi masalah seperti input lambat atau penyimpanan yang kurang optimal dan membantu pengembangan sistem yang lebih efisien. Nah, jadi model ini itu relevan dengan komputer personal server maupun sistem embedded. Kemudian refleksi dan rekomendasinya. Jadi refleksinya itu model IPOS memudahkan analisis dan diagnosis masalah data dan instruksi serta meningkatkan efektivitas troubleshooting dan pengembangan sistem. Rekomendasinya itu yang pertama adalah meningkatkan respon input dengan teknologi sensor dan interface terbaru. Yang kedua, mengoptimalkan proses dengan arsitektur CPU terkini yaitu multithreading dan cache hierarchy. Kemudian gunakan output berkualitas tinggi untuk interaksi lancar. Kemudian yang keempat, pilih storage cepat dengan kapasitas sesuai serta optimasi manajemen memori. Yang kelima, pantau performa tiap komponen untuk hindari bottleneck dan juga stabilitas sistem. Kemudian kesimpulannya itu jadi adalah model IPOS itu menggambarkan komputer sebagai kesatuan komponen yang bekerja sinergis mulai dari pengumpulan data, pengolahan oleh CPU dan memori, serta penyajian hasil hingga penyimpanan data. Setiap tahap saling terkait dan penting untuk menghasilkan informasi yang berguna. Pemahaman mendalam tentang peran komponen IPOS dan memungkinkan optimasi kerja sistem sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, sarannya itu adalah yang pertama, lakukan perawatan dan pembaruan rutin perangkat keras dan lunak, khususnya input dan storage yang berpengaruh besar pada kecepatan dan akurasi. Yang kedua, pilih perangkat input berkualitas untuk menjaga keandalan data. Kemudian yang ketiga, tingkatkan kapasitas memori dan gunakan CPU dengan arsitektur modern untuk mempercepat proses. Dan yang terakhir adalah menggunakan media penyimpanan berkecepatan tinggi seperti SSD dan optimasi cache atau register untuk kelancaran operasional terutama pada aplikasi berat dan multitasking. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.